Halo Kaula Muda, kembali lagi di podcast tim PKM VGK UNS 2024. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan narasumber juru bahasa isyarat dari program studi pendidikan luar biasa angkatan tahun 2020. Nah, saat ini saya sedang ditemani oleh Mbak Arfi. Yeay, silakan Mbak Arfi, bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Ya, halo. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andika Arfiana Putri, biasa dipanggil Arfi. Saya juru bahasa isyarat dari program studi pendidikan luar biasa UNS tahun 2020. Yeay. Oke Mbak Arfi, karena Mbak Arfi sudah memperkenalkan diri, mungkin kita bisa langsung aja mulai podcast kita kali ini. Kita mulai tanya jawab ya Mbak ya. Sebelumnya saya mau nanya nih Mbak Arfi itu udah menjadi JBI dari kapan Mbak? Dari tahun berapa? Kalau nggak salah sih pertengahan 2022 ya. Pertengahan 2022. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun, Masya Allah. Udah lama banget ya Mbak ya, 2 tahun. Jadi itu berarti semester berapa Mbak? Apa ya, mungkin semester 5. Semester 5 sudah menjadi juru bahasa isyarat di UNS. Keren. Nah, kenapa sih Mbak Arfi itu tertarik untuk menjadi juru bahasa isyarat? Sebenarnya bukan tertarik sih. Ya. Kan awalnya dulu ada mata kuliah bahasa isyarat ya di prodi. Oke. Nah itu tuh aku ngerasa kalau mungkin aku pahamnya butuh waktu yang lama nih. Oke. Jadi aku mencuri start. Wow. Jadi aku belajar dulu sama teman tuli di daerahku. Oh. Dan ternyata malah ketagihan gitu. Asyik berarti ya Mbak ya. Jadi ketagihan. Itu emang Mbak Arfi dari mana Mbak? Rumahnya waktu itu? Blora. Terus itu teman sekolahnya Mbak Arfi atau temen tuli di Blora aja sih. Oh gitu. Jadi kayak ada komunitasnya gitu atau gimana Mbak? Iya ada perkumpulan gitu. Oh ada perkumpulannya. Terus Mbak Arfi belajar dulu gitu. Oh wow. Keren. Mantap Mbak. Terus beda nggak sih Mbak bahasa isyarat di Blora sama di Solo? Setahu aku beda sih. Beda. Tapi ada beberapa yang sama gitu. Jadi yang nggak terlalu beda banget gitu ya Mbak ya. Tapi tetap bisa dipahami kok. Oke, siap Mbak. Karena Mbak Arfi udah lama nih menjadi JBI atau juru bahasa isyarat, pasti kan juga udah sering ketemu sama teman tuli nih Mbak. Terus selama Mbak Arfi berkomunikasi dengan mereka atau Mbak Arfi kumpul dengan mereka itu, Mbak Arfi tahu nggak kesulitan mereka itu biasanya apa? Biasanya sih gitu. Ya aku kan pernena ya ketemu sama teman tuli, nah dia itu bahasa isyaratnya kurang. Terus kemudian oralnya dia itu juga kurang jelas gitu loh. Jadi aku tuh nggak paham sama komunikasinya dia. Terus apa solusi ya? Iya. Nah itu biasanya aku pakai itu loh, teks atau tulisan. Jadi aku mau tanya apa, aku tulis pertanyaanku. Terus dia kalau mau jawab, dia juga nulis jawabannya apa. Juga. Gitu. Jadi solusi dari kesulitan itu ya berarti ditulis gitu ya Mbak ya? Iya, soalnya pakai HP. Pakai HP bisa atau pakai kertas. Soalnya kalau mau isyarat sama oral nggak bisa juga kan. Iya, nggak nyambung gitu. Jadi dia juga dengan sesama tuli apakah juga sulit Mbak kalau bahasa isyarat? Setauku iya, soalnya ada teman tuli juga yang aku tanyain. Kalau komunikasi sama si dia nih gimana? Kamu paham apa enggak? Apa aku aja yang kurang paham? Ternyata teman tuli yang lain pun juga kurang paham sama isyaratnya dia. Emang gitu sih. Jadi solusinya ditulis aja. Oke Mbak. Ngomong-ngomong soal bahasa isyarat nih Mbak. Dari sekitar lingkungannya Mbak Arfi sendiri, orang-orangnya itu udah banyak belum Mbak yang bisa bahasa isyarat? Yang bisa bahasa isyarat lumayan banyak sih. Ada yang bisa dasar, ada yang udah bisa kelanjutan. Itu ada. Itu dalam lingkup kampus atau memang dari lingkungan rumahnya Mbak Arfi? Kalau yang bisa kebanyakan dari kampus ya. Kalau yang dari rumah belum gitu. Tapi kalau yang di kampus itu yang memang program studi pendidikan luar biasa aja atau dari prodi yang lain juga bisa bahasa isyarat Mbak? Kebanyakan dari prodi sih. Kalau dari prodi lain sih ada, tapi cuma beberapa gitu lah. Jadi masih minim ya Mbak ya. Betul. Kebanyakan yang bisa bahasa isyarat memang dari prodi pendidikan luar biasa aja kalau di UNS. Dan pun kalau dari lingkungan rumahnya Mbak Arfi sangat sedikit juga yang bisa bahasa isyarat.
menurut Mbak Arfi itu penting nggak sih Mbak kita buat belajar bahasa isyarat, orang lain buat bisa belajar bahasa isyarat gitu? Seberapa penting Mbak? Menurutku penting ya, soalnya kan bahasa isyarat itu bahasa yang biasa dipakai buat komunikasi gitu loh. Iya. Yang biasa dipakai sama teman tuli. Nah itu kan kita harus belajar sebagai wujud apa ya, menghargailah perbedaan antar bahasa. Terus kemudian kita juga perlu sih belajar bahasa isyarat agar apa ya, agar teman tuli itu merasa dihargai, merasa diterima di lingkungan kita. Betul, Mbak. Terus selain itu bahasa isyarat juga penting sih karena nggak hanya dipakai sama teman tuli. Misal nih aku sama Rara komunikasi di tempat yang ramai banget, terus suaranya bising, aku nggak bisa denger suaranya Rara. Nah itu kita bisa loh pakai bahasa isyarat. Kalau mau gibah juga bisa pakai bahasa isyarat ya Mbak ya. Wah berarti ini ya Mbak, penting banget buat orang lain juga perlu belajar bahasa isyarat. Karena selain bisa buat berkomunikasi dengan teman tuli, kita juga bisa nih dalam situasi dan kondisi tertentu, kalau memang seperti yang Mbak Arfi bilang tadi bising, terus kita nggak bisa dengar satu sama lain, kita juga bisa berbahasa isyarat dengan teman kita. Jadi nggak cuma digunakan buat ke teman tuli aja, tapi bisa teman dengar, sesama teman dengar juga bisa ngobrol dengan bahasa isyarat. Asik ya Mbak ya. Nah Mbak Arfi kan udah cukup lama ya Mbak ya, 2 tahun menjadi JBI di UNS. Itu memang di lingkup UNS aja atau di luar juga Mbak? Saya di luar juga pernah sih. Terus di kampus lain juga pernah, di dinas atau instansi lain juga pernah. Oke Mbak. Terus karena Mbak Arfi udah berpengalaman nih menjadi JBI, itu suka dukanya apa Mbak selama menjadi JBI? Mau sukanya dulu atau dukanya dulu nih? Kita yang sukanya dulu aja deh Mbak. Sukanya dulu. Yang pertama mungkin bisa tambah relasi ya. Jadi kenalannya tuh tambah banyak. Oh iya. Terus kemudian yang kedua, yang Rara tahu lah ya. Mungkin kalau kita udah kerja pasti dapat fee. Nah, itu cukuplah buat anak kelas gitu. Iya Mbak. Terus kalau untuk dukanya nih ya, dukanya itu mungkin itu ya, karena ada bidang yang mungkin aku nggak paham. Misalnya aku kan dari pendidikan, terus kemudian ada acara di bidang bencana gitu. Nah aku kan nggak tahu istilah itu isyaratnya gimana sih. Gitu. Jadi dukanya itu kayak gitu. Terus mungkin kalau misal ada kegiatan nih lama, terus JBI-nya tuh cuma 1. Nah itu dukanya situ, capek gitu. Ya Mbak ya. Iya sih, itu emang nggak istirahat dulu Mbak kalau misal JBI-nya cuma 1. Ya berarti seselesainya acara itu Mbak. Iya betul. Kalau 2 orang nih kan bisa gantian 15 menit, 15 menit. Kalau sendirian kan ya mau nggak mau harus sampai selesai. Oke Mbak. Nah biasanya kalau menjadi JBI ini Mbak, kalau tadi Mbak Arfi bilang dukanya itu tuh kadang ada materi yang nggak paham, yang nggak tahu bahasa isyaratnya. Apa sebelumnya materinya nggak dikasih ke Mbak Arfi dulu Mbak? Mungkin ada beberapa acara yang dadakan mungkin ya. Jadinya Kak aku nggak tahu gitu. Jadi ya kita juga harus siap kalau dadakan itu ya Mbak ya. Oke Mbak. Tapi kalau dari teman tulinya sendiri nih, waktu Mbak Arfi nggak tahu apa yang di bahasa isyaratkan atau apa yang perlu disampaikan ke mereka, mereka kadang suka protes gitu nggak Mbak? Mungkin ada juga sih. Mereka yang tanya itu apa sih, aku nggak paham gitu. Terus aku selesai acaranya aku jelasin kalau aku tadi nggak paham sama materinya gitu. Soalnya aku nggak tahu gitu. Iya. Oke Mbak. Nah Mbak Arfi, sekarang Mbak Arfi kesibukannya apa nih? Ya aku sekarang semester 8 ya. Jadi selain aku menjadi penerjemah atau juru bahasa isyarat, aku juga ngerjain skripsi gitu. Wow. Udah itu aja sih. Gimana Mbak? Otaknya udah mulai panas apa belum? Panas udah sih dari semester kemarin. Harus bagi waktu ya antara menerjemahkan sama kuliah gitu. Tapi mengganggu nggak Mbak? Sebenarnya sih kalau bisa bagi waktu nggak mengganggu sih. Tapi sejauh ini Mbak Arfi berarti bisa membagi waktunya itu ya Mbak? Skripsian lancar Mbak? Alhamdulillah lancar. Semangat ya Mbak. Kita doain teman-teman semoga Mbak Arfi bisa segera menyelesaikan skripsinya dengan baik dan lancar. Nanti kalau lulus mau jadi JBI Mbak? Rencananya aku mau lanjut kuliah dulu sih. Wah, Masya Allah sekali teman-teman. Mari kita ikuti jejak Mbak Arfi ini. Wih, semangat ya Mbak ya. Semoga apa yang dicita-citakan Mbak Arfi bisa terwujud. Amin. Mbak Arfi itu udah pernah jadi JBI di mana aja Mbak?
Selain jadi JBI di kampus di UNS, aku pernah diusahin kampus usahin di Colomadu itu. Terus aku juga pernah di Dinas Sosial Surakarta. Kemudian selain itu di Kecamatan Jebres kan ada sosialisasi dari BPBD yang rencana itu juga pernah. Terus kemudian pelatihan, terus kemudian diisi juga pernah. Keren Mbak. Udah lumayan banget ya Mbak ya. Nyarinya juga sangat lumayan. Sebenarnya menjanjikan nggak sih Mbak jadi juru bahasa isyarat itu? Sebenarnya kalau menurut aku sih nggak bisa ya kalau dijadikan sebagai pekerjaan utama. Keren sih Mbak. Sebenarnya saya tertarik, cuma melihat kemampuan minat saya ini yang kurang gitu, apalagi tentang geraan. Tapi keren sih Mbak yang bisa juru bahasa isyarat, apalagi yang kalau ada materi yang harus menjelaskan kepada teman tuli juga harus dengan cepat-cepat gitu kan. Tapi memang kalau teman tuli itu isyaratnya cepat-cepat gitu ya Mbak ya? Ya mereka soalnya udah biasa kan, jadi mereka cepat gitu. Oke, Mbak. Nah selanjutnya nih Mbak, jadi dari tim PKM VGK kami ini, itu tuh kami akan membuat sebuah inovasi kacamata pintar yang nantinya itu bisa dipakai dengan teman dengar dan juga teman tuli. Nah nanti kacamata itu tuh bisa menangkap bahasa isyarat, kemudian hasilnya itu menjadi tulisan. Terus nanti kacamata pintar ini juga bisa menangkap suara yang nantinya juga bisa jadi tulisan gitu Mbak. Nah itu tuh tujuan kami mengambil itu agar teman dengar dan juga teman tuli itu bisa berkomunikasi dua arah gitu. Jadi saling bertukar informasinya juga yang cepat, nggak yang lambat gitu Mbak. Soalnya kan melihat dari banyaknya orang yang masih minim bahasa isyaratnya, terus juga kadang kalau misalkan kita harus menulis itu kan butuh waktu yang lama juga. Terus juga nggak selengkap kalau kita ngomong kayak gini kan Mbak. Jadi menurut Mbak Arfi itu bagaimana nih tentang inovasi kacamata pintar itu? Menurutku keren banget sih. Wah, selain keren terima kasih. Selain keren itu juga bisa ngejawab permasalahan yang tadi. Oh, yang kesulitan teman tuli tadi ya Mbak betul. ya. Kan Oke, tadi oke. aku kesulitan kan komunikasi sama teman tulinya. Jadi aku tuh suka nulis teks gitu loh. Terus dia juga. Nah itu bisa jadi solusi pakai kacamata itu. Jadi kita nggak perlu mau kemana-mana bawa catatan gitu loh. Iya, betul. Pakai kacamata itu. Iya. Makasih banyak Mbak Arfi. Mantap ya. Doakan saja semoga kacamata pintarnya ini bisa terrealisasikan ya Mbak ya. Amin ya Allah. Terima kasih banyak Mbak Arfi karena sudah meluangkan waktunya untuk ikut podcast kami pada episode kali ini. Nah, semoga teman-teman yang mendengarkan podcast kita kali ini bisa mengambil manfaatnya ya Mbak ya. Nah, mungkin cukup sekian episode podcast kita pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan podcast kita kali ini. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari podcast kita kali ini. Dan tunggu konten-konten kami selanjutnya, konten-konten dari tim PKM VGK UNS 2024. Sekian dari kami dan terima kasih banyak Mbak Arfi. Oke, dan sampai jumpa. Dadah.